Selamat siang teman-teman dimanapun berada. Salam sehat dari saya dan semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas apa yang tidak disukai oleh driver online. Terus bagaimana solusinya agar kondisi-kondisi itu bisa membuat kita teman-teman bisa dapatkan solusinya atau penjelasannya. Yang pertama, driver online itu tidak suka menunggu lama kalau aplikasinya sudah on. Contoh, dia on jam 6 pagi, dapat ordernya nanti jam 8. Itu kan lumayan lama ya, udah kisaran sekitar 2 jam menunggu. Nah, selama menunggu itu biasanya driver itu bolak-balik, kemudian naik turun mobil, yang ketiga ngopi, merokok. Nah, padahal pas berangkat tadi itu siap untuk aktifin aplikasi itu, dia sudah punya harapan yang baik, punya harapan yang bagus. Yang pertama, semoga saya dapat orderan cepat. Yang kedua, semoga dapat saya penghasilan yang bagus hari ini. Kemudian yang ketiga, semoga hari ini perjalanan saya aman, lancar, dan bisa saya pulang bawa duit. Tuh, ya. Hal yang kedua yang tidak disukai driver adalah solusinya teman-teman. Ketika mengaktifkan aplikasi, yang pertama teman-teman harus ke tempat ramai, ataupun mungkin ada story teman-teman di lokasi itu. Kalau tidak, jangan. Kenapa? Itu bisa membuat akun lama dapat orderan. Kalau tempat ramai ini potensi untuk mendapatkan penumpangnya ada, ya kan? Nah, itu solusinya, ya. Artinya yang jangan di tempat-tempat juga yang dikeliling oleh driver, karena terkadang di akun kita dengan akun orang lain itu berbeda, ya. Contoh, makanya kita lama nih dapat order. Contoh, kita masih level basic, dia sudah silver dan dia sudah contohnya akunnya sudah jawara. Itu yang basic nggak bakalan dapat order kalau selagi ada di posisi orang yang atau dikelilingi oleh orang-orang yang akun akun Grab kita itu atau akun Gokar kita itu masih basic atau dikelilingi sama orang-orang yang seperti tadi yang saya katakan, ya. Silver sudah level udah bagus lah, ya. Yang kedua yang tidak disukai oleh driver adalah dapat argo hemat. Ketika kita mendapatkan argo hemat, dan ini saya alami sendiri, itu keikhlasan untuk jemput atau bawa order itu, keikhlasan saya, ya. Kalau saya ukur dalam segi presentasi ataupun timbangan ini emosional, itu cuma 50% semangat saya. Kenapa? Ya itu yang saya katakan tadi, ya. Begitu kita mengaktifkan aplikasi, harapan kita itu apa? Harapan kita itu supaya dapat penghasilan yang baik, ya kan? Nah, kalau kita dapat orderan yang 12.000, 14.000, terus kapan kita mau bisa bawa ini? Bagaimana kita cara bisa dapat bawa duit banyak, kan begitu? Nah, itu nyeselin banget, ya. Yang kedua, apalagi kalau argonya hemat, terus teman-teman penumpangnya itu nyuruh kita cepat-cepat, buru-buru. Pak, saya buru-buru, Pak. Bisa nggak jemput sekarang? Bisa nggak bisa nggak jalan sekarang? Nah, apa yang terjadi? Apa yang ada di pemikiran driver? Kau ini ngatur-ngatur saya ya? Saya untung aja saya terima ini orderanmu. Kalau enggak, lu mau bilang apa?
Dan itu sering saya bukan sering sih, kadang-kadang saya dapat penumpang seperti itu, akhirnya saya tidak jemput, saya diamin aplikasinya gitu. Nah, apa solusinya supaya akun bapak ibu itu tetap bagus? Ya harus ikutin maunya aplikasi, oke? Atau solusinya jangan mengaktifkan fitur hemat di akun Grabnya atau Gokarnya ya. Jangan, supaya bisa ketika masuk orderan kita bisa mantau nih, oh argonya sekian, saya nggak mau bawa, atau oh argonya sekian, mau saya bawa, gitu loh ya. Itu kunci ataupun itu rahasianya. Yang sering membuat driver online itu kesal juga adalah penjemputan terlalu jauh dan argonya mungkin tidak tidak terlalu gede. Contoh, jemput 4 kilo, 5 kilo, atau 3 kilo setengah. Nah, itu kan itu sering kita bikin kesel. Kenapa? Yang akan dialami oleh driver kalau dia menjemput jarak jauh itu banyak risikonya. Yang pertama, bensinnya habis. Yang kedua, ya seperti kilometernya itu ya berputar bisa menghasilkan angka kilometer tinggi. Ban habis, oli apalagi. Nah, dan yang paling fatalnya di situ lagi adalah customer itu kadang-kadang kalau lama, ya dia nggak mau lama, itu sering di cancel itu tiba-tiba. Ya, makanya customer itu kadang-kadang kok beda lagi ini orang yang ini. Nah, di situ itu kesel kita. Kalau kita udah jalan, udah memulai perjalanan untuk menjemput penumpang, tapi di tengah jalan atau karena tidak sabar menunggu, di cancel. Nah, risiko yang kita rasakan kan udah terjadi ketika kita jalan melakukan perjalanan. Karena penumpang itu biasanya mereka nggak peduli itu jauh, itu macet, itu jalan rusak, dan lain sebagainya. Dan bahkan pernah saya dichat, itu kan risikonya driver. Oh gitu ya. Jadi itu bikin kesal teman-teman kalau ada respon ataupun omelan daripada penumpang seperti itu. Yang sering bikin kesal lagi driver itu adalah ketika menjemput orang, ya, ternyata dia udah nggak di lokasi, ya. Ada dua alternatif yang terjadi di situ. Satu, tembakan. Yang kedua adalah memang penumpangnya itu udah naik atau udah mesan pakai aplikasi lain. Aplikasi lain kan kita nggak tahu kondisinya, itu dekat drivernya atau jauh gitu loh. Kalau dekat ya udah berarti kita. Nah, itu saya pernah mengalami hal itu dan kesal banget. Kenapa saya kesal waktu itu? Karena saya sempat kena parkiran di mall. Nah, jauh lumayan, sekitar 6 menit lah saya penjemputannya. Tidak terlalu ini sih sebenarnya, tapi macet di Jakarta itu di Jakarta Pusat. Nah, maksud saya ketika saya chat, saya telepon, ini pengalaman buat teman-teman juga. Ketika saya chat dan saya telepon itu balas dong. Malah chat pertamanya iya siap ditunggu. Akhirnya ketika kita sudah sampai, chat kita tidak direspon, kemudian telepon kita tidak diangkat, itu orangnya sudah pergi. Dan sampai waktu itu saya tanya security, Pak ini yang bernama ini, oh udah pergi Pak, naik mobil juga, naik mobil online juga. Yang kesal ya teman-teman. Nah karena di mall itu begitu kita keluar, walaupun kita hanya untuk numpang lewat, itu kena parkir 5.000. Dan itu kesel, sangat kesel. Nah, semoga teman-teman yang lain tidak merasakan hal demikian. Kenapa saya juga berani waktu itu jemput? Karena di awal itu siap menunggu gitu loh, ditunggu ya Pak, gitu loh. Nah, itu tipe orang-orang atau penumpang yang tidak bertanggung jawab. Sip, supaya penumpang bisa mendengarkan pesan ini. Ya, kalau memang tidak mau menunggu, bilang tidak mau menunggu. Kasihan drivernya.
Yang kedua, yang terakhir yang sering bikin kesal driver itu adalah penumpang ngomel. Penumpang ngomel ini yang pertama, "Pak, kenapa terlalu lama, Pak? Pak, bisa nggak cepet-cepet, Pak?" Contoh kita mau udah jemput, udah sampai di titik, udah jemput, terus udah jalan, terus kita disuruh cepet-cepet. Kita disuruh iya kalau memang kondisi perjalanan itu lancar. Kalau enggak, aduh, kan risiko di kita sebagai driver. Risikonya itu apa? Nabrak, nyenggol orang, kemudian gas kita sudah nggak stabil, Samsung. Nah, itu hal-hal yang driver kesal di saat melakukan pekerjaannya atau menjalankan pekerjaannya sebagai driver online. Nah, semoga hal-hal itu bisa diminimalisir oleh teman-teman semua dan teman-teman terhindar dari hal-hal itu. Ya, oke, itu saja pembahasan saya di video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya dan semoga teman-teman dalam keadaan sehat juga walafiat. Amin.